Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi penyimpangan. Kegiatan ekspor crude palm oil atau CPO dan palm oil milk effluent atau POM periode tahun 2022 hingga 2024. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan auditor menghitung sementara. Kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara mencapai 10 triliun rupiah hingga 14 triliun rupiah. Menjelaskan bahwa kerugian keuangan negara berasal dari penurunan nilai pajak. Seharusnya negara mengenakan pajak kepada CPO. Namun para pelaku memanipulasi ekspor CPO sebagai ekspor POM, sehingga mereka membayar pajak lebih rendah. Ia menyatakan kerugian perekonomian negara timbul karena CPO mengalir ke luar negeri, sehingga kuota CPO untuk pasar domestik berkurang. Syarif menyebut para pelaku merekayasa ekspor tersebut untuk menghindari kebijakan pengendalian ekspor CPO dan mengakali pajak. Pada periode 2020 hingga 2024, pemerintah memberlakukan pembatasan dan pengendalian ekspor CPO melalui mekanisme Domestic Market Obligation atau DMO. Dalam kebijakan tersebut mewajibkan produsen CPO yang ingin mengekspor produknya untuk menyisihkan atau memprioritaskan sebagian persen produksi mereka untuk pasar dalam negeri. Namun, agar tetap dapat mengekspor CPO, para tersangka menyiasati ketentuan tersebut. Mereka membuat komoditas yang pada hakikatnya merupakan CPO, seolah-olah bukan CPO. Sehingga terbebas atau mendapat keringanan dari kewajiban yang negara tetapkan. Lebih lanjut, ia mengatakan penyidik juga menemukan adanya pemberian dan penerimaan suap untuk memuluskan proses administrasi dan pengawasan ekspor. Sebelumnya, Kejagung menetapkan total 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor POM atau limbah cair kelapa sawit pada periode 2022 hingga 2024. Tiga diantaranya merupakan penyelenggara negara, yakni FJR, selaku ex-direktur teknis kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DCBC. LBH selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan Kemenperin, serta MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. Menggunakan klasifikasi yang tidak sesuai dengan tujuan untuk menghindari pembatasan dan pelarangan ekspor CPO, menghindari DMO, serta mengurangi kewajiban pembayaran biaya keluar dan pungutan sawit yang seharusnya dipenuhi kepada negara. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Itu baru kerugian keuangan negara dan belum merupakan potensi kerugian perekonomian negara yang sedang dihitung juga.